Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kita ke kripto lagi ya. Nah, hal yang paling awal yang seharusnya kita pelajari dari awal itu adalah kekuatan, tekanan dan dorongan dari candle ya. Per satu candle, kekuatan, tekanan dan dorongan di satu candle. Itu ada di video saya sebelumnya yang berjudul candle merah dan candle hijau. Yang kedua yang harus kita pelajari, tahapan yang kedua itu adalah pembentukan pola candlenya. Yang diambil dari 3 candle di belakang. Untuk bermain di candle berjalan di 30 detik, ambil informasi dan konfirmasi saja di candle pertama dan ketiga sebelum candle berjalannya. Yang keempat candle berjalan. Nah, untuk bermain dari 2 menit, 1 menit dan 30 detiknya juga bisa diambil. Itu kita ambil indikasi, informasi dan konfirmasi. Jadi 3 candle itu diambil indikasi, informasi dan konfirmasinya, tetap 3 candle di belakangnya. Nah, itu untuk bermain 2 menit, 1 menit dan 30 detiknya. Jadi ketika kita mendapatkan indikasi, informasi dan konfirmasi, ambil 2 menitnya dulu. Jebret, ambil 2 menit, baru 30 detik, baru 1 menitnya. Kalau candle yang akan membentuk kekuatan, ambil 1 menitnya. Kalau tidak, jangan. Seperti itu. Yang 2 menit juga harus hati-hati kita. Yang 2 menit kita harus estimasikan bahwa dia masih kuat naik atau kuat turun untuk 2 menit selanjutnya. Jadi timing kekuatan harga itu juga penting. Timing open posisi, timing kekuatan harga, dimana kita mengetahuinya lewat kekuatan, tekanan dan dorongan dari per candle itu tadi. Yang pertama harus dikuasai tadi, kekuatan dan tekanan di satu candle. Nanti untuk mendapatkan informasi ke candle-candle selanjutnya, kita ambil perjumlahan dari kekuatan dan tekanan itu antara 2 candle dan 3 candle. 3 candle untuk bermain 2 menit ya. Nah, yang ketiga tadi, pertama kekuatan, tekanan dan dorongan per candle. Yang kedua itu indikasi, informasi dan konfirmasi. Ya, pembentukan polanya. Yang ketiga, wilayah pembalikannya. Wilayah pembalikan harga itu ada di mana saja. Di saat tren kuat, kita bicaranya time frame 5 menit dulu. Di saat di time frame 5 menit, tren sedang sideways. Di time frame 5 menit, pembalikan harganya lebih dominan ada di candle kedua, 3 dan 4. Namun ketika tren kuat naik atau tren kuat turun di time frame 5 menit, pembalikan harganya ada di candle ke-1, ke-2 atau ke-4, ke-5, ke-6 di time frame 1 menitnya ya. Jadi kayak gini polanya. Misalkan kita mau bermain di time frame 1 menit. Di time frame 1 menit kita akan bermain di time frame 1 menit. Kita cek dulu di time frame 5 menit. Di time frame 5 menit itu kekuatan harganya seperti apa? Tren sedang kuat naik atau kuat turun atau sideways. Kita cek juga candle-candlenya. Candle-candlenya itu banyak sumbunya apa normal-normal aja. Nah, kalau misalkan di tren sideways ya, kekuatan harganya itu normal-normal aja, maksudnya nggak terlalu
panjang-panjang sumbunya normal aja, terus trennya sideways. Nah, di situ pembalikan harganya ada di candle kedua, 3 dan 4 untuk time frame 1 menitnya. Jadi ketika kita bermain di time frame 1 menitnya, kita cek di 5 menitnya dulu. Seperti itu. Jika di time frame 5 menitnya seperti tadi, maka pembalikannya lebih dominan ya, bukan berarti harus di sana. Lebih dominan ada di candle kedua, 3 dan 4. Di pertengahan harga dari 5 menit. Di situ pembalikannya. Kalau tren sedang normal sideways. Nah, sumbunya maksudnya nggak terlalu panjang amat, normal aja. Untuk tren kuat naik atau kuat turun, yang kuat naik dulu ya. Yang kuat naik itu kita lihat lagi per candlenya. Misalkan kuat naik di mana, di time frame 5 menit kuat naik, namun sumbu-sumbunya itu ada di atas. Di candle-candle hijau itu lebih dominan sumbu-sumbu atas. Nah, itu mengindikasikan bahwa adanya pembalikan di area pertengahan dari candle 5 menit. Maksudnya candle 5 menit itu ada 6 candle. Jadi pertengahannya itu pembalikannya kalau dia sumbunya di atas, dominannya di atas. Misalkan candle hijau itu udah dominan di atas nih, mau membentuk pelemahan, udah dia dominan ke atas, sumbu-sumbunya di atas dan candlenya kecil-kecil. Nah, itu berarti pembalikannya ada di 30 setengah menit, setengah periode dari 5 menit itu. Salah saya ngomongnya. Setengah periode dari 5 menit itu. Berarti di candle ke mana tadi? Ke 2, 3 dan 4. Nah, pembalikan arah ke bawahnya itu ada di 3, 4 4, 5 atau 6. Itu pembalikan arah penurunannya. Jadi ketika misalkan di candle pertama dia naik, candle kedua dia masih naik, candle ketiga dia masih naik, kita open sell. Kebalikannya ya. Untuk time frame 1 menitnya. Maka di time frame 5 menit itu nanti dia akan turun, membentuk sumbu atas kembali. Jadi pokoknya kalau candle itu sudah membentuk sumbu-sumbu atas, itu mengindikasikan ini candle hijau ya. Candle hijau sudah membentuk sumbu-sumbu atas dan bodinya semakin kecil-kecil, itu mengindikasikan bahwa dia akan membentuk pelemahan. Semakin kecil bodinya, dia akan semakin lemah dan nantinya akan membalik. Namun ya, misalkan di time frame 5 menit kekuatan harganya masih normal-normal aja, enggak, sumbu atasnya tidak terlalu panjang sumbu atasnya, maksudnya dia kuat banget, naiknya masih kuat banget nih, belum lemah. Nah, itu perlawanannya ada di candle awal di time frame 1 menit. Di 5 menit kan satu candle dalam 5 menit itu ada 6 candle dalam time frame 1 menit. Jadi perlawanannya itu ada di awal, ketika di time frame 5 menit itu sungguh menunjukkan kekuatan, bahkan hampir tidak mempunyai sumbu atas ya. Jadi perlawanannya ada di awal. Di awalnya di mana? Di candle ke 1, 2 dan 3. Kebanyakan itu kalau tren sedang kuat-kuatnya, bahkan dia sampai tidak mempunyai sumbu di atas di time frame 5 menitnya nih ya, tidak mempunyai sumbu di atas, maka pembalikan harganya itu ada di awal, di candle pertama dan kedua di time frame 1 menit. Mentoknya itu di candle ketiga, itu mentok. Setelah itu dia bakal membalik. Kalau sampai candle ketiga itu
dia berarti udah nggak terlalu kuat lagi kenaikannya. Kalau lagi kuat-kuatnya, dia berada pembalikannya itu di antara candle 1 dan candle 2. Bisa candle 1, bisa candle 2, maksudnya gitu ya. Nah, ketika kita melihat pembalikannya itu menunjukkan pelemahan, langsung aja open. Misalkan di time frame 5 menit tren sedang kuat naik. Time frame 5 menit tren sedang kuat-kuatnya naik ya. Dia tidak memiliki sumbu atas sama sekali, dan candlenya kokoh-kokoh, memiliki sumbu bawah. Nah, itu perlawanannya ada di menit awal, candle awal di time frame 1 menit, candle 1 dan kedua. Misalkan di candle pertamanya dia turun dan penurunannya itu membentuk pelemahan seller. Candle kedua kan berjalan nih, candle kedua berjalan turun, langsung aja kita open buy sampai ke akhir periode, ya, untuk amannya. Jadi misalkan candle kedua kita ambil opennya sampai candle ke-6, seperti itu. Kita akan, kayaknya terlalu lama ngocehnya, kita akan contohkan di sini. Kita lihat time frame 5 menit. Sebenarnya itu sama ya, di time frame 15 detik kita ngambilnya ke time frame 1 menit. Sama time frame 5 menit kita ngambilnya ke time frame 15 menit, seperti itu. Jadi dia saling berhubungan aja, sama aja. Nanti untuk time frame yang lain nanti, karena terlalu panjang nanti ya, kita kasih kuas dulu. Oke, ini di time frame 5 menit dia membentuk penurunan setelah pelemahan buyer ya. Ini sudah candle ke sudah candle ke 1 2 3 4 ya. Kemungkinan penurunan akan kuat sampai candle penutupnya ya. Namun kita tidak bisa mengestimasikannya. Kalau di 5 menitnya itu dia tanpa sumbu bawahnya, berarti dia turunnya sampai ke candle ke-6. Namun jika dia memiliki sumbu, nah coba lihat ini pembentukan sumbu di time frame 5 menitnya. Nanti di time frame 5 menitnya itu membentuk sumbu seperti itu, candle merahnya. Nah, misalkan seperti ini pembentukan sumbunya ini ya, itu pembentukan sumbunya. Jadi di sini perlawanannya, berarti perlawanannya di akhir ya. Nah, itu pembentukan sumbunya. Coba kita lihat di time frame 5 menit, dia membentuk sumbu di bawah. Lihat baik-baik. Nah, pembentukan sumbunya ini adalah candle kenaikan tadi di time frame 1 menit. Kita lihat dulu, ini 7.04, 1 menit lagi. Dia masih akan turun di 5 menit ke depan, namun tidak terlalu kuat sepertinya. Kita selesaikan dulu ini membentuk apa. Nah, itu dia mendorong kembali ke bawah, berarti sumbunya semakin pendek tadi ya. Sumbu di time frame 5 menit semakin pendek. Pembentukan sumbunya itu adalah perlawanan di time frame 1 menit. Nah, ini bahkan melewati dari yang tadi, berarti dia tidak membentuk sumbu. Kuat banget ya penurunannya. Nah, kita analisa di sini, ada sumbu sedikit ya. Kita analisa di sini, perlawanannya ada di awal dan di akhir. Berarti dia sedang kuat untuk penurunan ke 5 menitnya. Ambil di sini. Sebenarnya ini tidak ideal. Kebanyakan saya nanti dikira sultan demo. Sebenarnya salah itu, kita terlalu awal. Kita harusnya nunggu perlawanannya. Ya.
sorry. Perlawanannya di mana? Harusnya kita tunggu perlawanannya tadi. Namun biar aja. Sepertinya sih kuat banget untuk penurunan di candle selanjutnya ini, karena kenapa? Di time frame 5 menit tadi ini lihat, di time frame 5 menit ini adalah resisten. Maka kekuatan dari penurunan masih akan berlanjut di sini ya. Dia akan menyupport untuk penurunan, dan di sini kita lihat indikasi dari candle ini adalah pelemahan buyer. Maka perlawanan buyer tidak akan terlalu kuat di sini. Tidak akan terlalu kuat walaupun ada. Nah, kita terlalu terburu-buru mengambil open posisi tadi. Seharusnya saya maunya ambil di sini, di penutupan candle ini sininya. Namun karena telat jadi ke sini. Sebenarnya saya hanya mau mengambil di pembalikannya ya. Dia bakal membalik di candle akhir ini. Di candle ke antara candle keempat, kelima, dan keenam itu pasti ada pembalikannya nanti. Kita lihat. Walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Karena tadi indikasinya ada candle hijau. Nah, di sini mulai ada pembalikan. Belum ya, belum. Dia masih turun dulu. Kalau tidak ada pembalikan berarti tren sedang kuat untuk penurunan di time frame 5 menit tadi. Di sini dia coba membalik, nah, namun tidak mampu ya, tidak terlalu kuat. Maka di sini kemungkinan akan membentuk sumbu kembali, sumbu bawah. Nah, jika sumbu bawah, jika sumbu bawah ini lebih pendek daripada ini, berarti penurunan sedang ingin melanjutkan ya. Maksudnya penurunan lebih kuat dari perlawanannya. Penurunan lebih kuat dari perlawanannya. Perlawanan bayarnya. Kita lihat candle ini. Kita akan open lagi. Sebenarnya kalau kita mau kita udah tahu dia bakal kuat tadi di penutupan candle pertama itu kita udah OP ya, langsung OP gitu. Nah, ini pembentukan sumbunya. Namun sepertinya tidak terlalu kuat. Di sini dia bakal turun. Kita lihat. Sepertinya dia sini bakal turun. Kuat apa enggak? Enggak dapat ya. Kalau pembalikannya kuat kita nggak dapat. Ini pemaksaan sebenarnya, pemaksaan seksual. Karena dia candle support, saya lawan. Oke, loss. Berarti di sini masih naik. Seperti itu aja metodenya. Ketika sini melawan, perlawanannya cukup kuat, berarti di candle time frame 5 menit tadi, ketika perlawanan di sini cukup kuat, berarti di time frame 5 menit tadi dia membentuk sumbu bawah yang panjang. Otomatis candle selanjutnya masih akan naik.
maksudnya masih akan melawan ke atas. Belum tentu naik sih, masih akan melawan ke atas. Jadi ketika kita loss di situ tadi, kita mengestimasikan dia bakal membentuk sumbu yang panjang ke bawah, ternyata sumbunya pendek. Kenapa ini? Ya, aplikasinya ini. Nah. Time frame 5 menitnya coba lihat. Oke, profit ya. Error, tunggu. Nah, saya mengestimasikan di sini akan masih ada penurunan di 5 menit ini sampai sini ya. Saya mengestimasikan masih akan ada penurunan. Nah, saya mengestimasikan di sini tadi membentuk candle hijau seperti ini. Jadi saya open sell tadi di sini supaya dapat sumbunya. Ambil 30 detiknya. Ya. Saya open sebelum 31 tadi. Ternyata perlawanannya kuat ke sini. Dan sumbunya cuma kecil di atas, lihat. Nah, perlawanannya kuat. Ternyata perlawanannya kuat. Berarti di candle 5 menitnya dia membentuk sumbu bawah yang agak panjang. Coba lihat. Nah, jadi sumbu bawah ini adalah kekuatan tekanan ke atas di time frame yang lebih kecil. Seperti itu. Oke. Sini perlawanannya muncul. Kita ambil sampai ke 15 sell ya. Sebenarnya kurang tinggi. Karena di candle terakhir itu dia bisa membalik. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena candle itu cenderung bentuknya ada sumbu atas bawah ya, kecuali dia memang kuat betul. Dia cenderung pasti ada sumbu atas bawahnya walaupun sedikit kecil. Dia cenderung ada sumbu atas bawahnya kecuali dia sifatnya kuat, sifat kuat seperti ini. Sumbunya cuma satu. Dia cenderung punya sumbu atas bawah. Jadi kalau kita mengestimasikan seperti itu, kemungkinan ada pembalikannya di akhir sini, ada pembalikan kembali ya, candle hijau kembali di akhir. Itu pun kalau perlawanan dari sellernya kuat. Kalau lemah seperti ini, lemah ya. Lihat perlawanan dari seller, perlawanan dari buyer lemah. Tapi di sini dia turun kembali. Namun saya akan open buy di sini, coba lihat ya. Kita ambil 30 detiknya untuk open buy. Oh, ke bawah ke atas. Ayo, dapat nggak tiga-tiganya? Dapat nggak? Sedot. Kalau perlawanannya kuat kita nggak dapat. Kalau perlawanannya lemah dapat. Nah, berarti perlawanannya kuat. Makanya saya open buy tadi di situ. Karena tahu perlawanannya bakal ada, munculnya dari sini. Pembalikan ya. Ada yang kebingungan mungkin dengan candle seperti ini. Nih, ini di sini kok turun, di sini malah naik. Mungkin ada yang bingung dengan candle seperti itu ya. Pertama, kita bisa memantau lewat sumbu.
sumbu. Antara dua candle ini sumbunya berbeda panjangnya. Lihat baik-baik. Yang kedua, kita bisa memantau lewat gerak. Ya. Ketika gerak kenaikannya itu adalah berupa tekanan, untuk candle hijau ya. Ketika kenaikannya itu berupa tekanan, dia bakal naik untuk candle selanjutnya. Namun ketika kenaikannya itu berupa dorongan, pokoknya kejutan gitu, jet, langsung naik seperti itu, dia masih akan turun. Namun informasi kenaikannya itu akan tetap ada nanti setelah yang turun itu mulai lemah ya. Nggak tahu berapa candle lagi, nanti dia bakal naik. Jadi seperti itu maksud saya di sini. Ketika kita tahu pola-pola pembalikan dan kita misalkan loss seperti tadi, kita loss untuk mengambil estimasi pembalikannya, kita loss karena pembalikannya tidak terlalu kuat ya. Karena pembalikannya tidak terlalu kuat, lihat candle ini. Pembalikannya tidak terlalu kuat. Di mana salah di atas tadi ya, pembalikannya. Pembalikannya tidak terlalu kuat. Seandainya pembalikannya kuat tadi, ya sumbu atasnya ini panjang. Pembalikannya tidak terlalu kuat dan estimasi kita terlalu lama tadi mengambilnya kan, 3 menit. 3 menit apa 2 menit tadi ya? Cek lagi. Oh, 2 menit. 1 menit, 2 menit. Iya, 2 menit. Nah, kita mengambil estimasinya terlalu lama. Dan candle yang berjalan itu sudah membentuk pembalikan kembali, maka kita ambil kembali untuk membalik harganya ya di 30 detiknya seperti itu. Ketika kita tahu pola pembentukannya, pola pembalikannya, pola perorangan per candlenya ya, tekanan dan dorongannya, kita misalkan kita loss ya, dalam satu open posisi, kita bisa mengambil kembali loss kita itu sebelum candlenya tutup, sebelum open kita sebelumnya itu loss gitu. Jadi sebelum loss itu kita udah tahu itu kayaknya bakal loss ini, kayaknya nggak bakal kuat, ambil kembali seperti itu, langsung di kompen 2 kali. Jadi intinya tadi, pertama pelajari kekuatan tekanan dan dorongan per candle. Ada video sebelumnya candle merah dan candle hijau itu ya, sudah saya jabarkan. Untuk per candle sama sekali satu-satu, candle ini sifatnya apa, candle ini sifatnya apa, sepertinya nanti dulu sepertinya itu akan memakan waktu yang agak lama ya, sampai tutup binomo mungkin nggak selesai kita bahas kalau per candle, karena candle itu banyak macamnya. Jadi kalian intinya kekuatan tekanan dan dorongannya aja yang kalian pelajari, nggak usah ngapalin semua candle, nggak usah, itu nggak perlu menurut saya. Yang perlu dipelajari itu candle pembalikan, pembatalan, penerusan, kekuatan, pelemahan, itu aja. Kalau semua candle itu nggak perlu ya, kayak gitu aja, kekuatannya aja yang kita pelajari. Yang kedua, pembentukan pola candlenya, pembentukan pola candle ya, bukan pola candlestick, pembentukan pola candlesticknya. Jadi pembentukan pola candlesticknya itu seperti apa? 3 candle ini untuk candle ini ya, dan candle di sebelahnya sini itu untuk OP 1 dan 2 menit.
Untuk OP yang 30 detik ini nggak usah dipakai di tengah, seperti itu. Namun untuk OP 2 menit kita juga harus bisa mengestimasikan kira-kira 2 menit ini dia masih kuat apa enggak gitu. Kalau kita nggak yakin dia bakal kuat untuk 2 menit, ambil 1 menitnya aja. Jadi seperti itu ya. Kita coba lagi yang seperti tadi. Di time frame 5 menit lagi kita lihat. Nah, pembalikan harga ya. Yang ketiga pembalikan harga tadi setelah pembentukan pola, pembalikan harga. Ketika kita mau bermain di time frame 1 menit, kita cek tren di time frame 5 menit itu seperti apa. Cek seperti apa ya. Dia di sini kemungkinan akan membentuk sumbu kembali di bawah. Namun agak cukup kecil. Ini udah menit 21. Kita lihat 1 menit. Nah, dia nanti akan membentuk candle hijau di sini sampai 25, lihat. Kemungkinan di 25 itu akan membentuk candle merah kembali. Ya, kemungkinan. Kita ambil sampai 24 aja. Takutnya seperti tadi. Oh, udah hijau. Aduh. Telat ya, lagi-lagi telat. Takutnya pembalikannya nggak kuat. Kalau pembalikannya nggak kuat, kita ambil lagi untuk open sell-nya. Nah, kalau seperti itu, lihat gerakan candlenya itu loh ya. Lihat gerakan candlenya itu. Misalkan salib nih, membentuk salib. Lihat gerakannya itu. Dia sebenarnya mau kemana sih? Nah, biasanya kita bingung sama candle salib. Lihat gerakannya itu. Di sini dia tetap akan membentuk pembalikan, tapi ternyata bukan di sini pembalikannya. Kita tunggu pembalikannya kuat atau tidak. Ambil 30 detiknya di sini. Bentar. Oh, sempat nggak? Sempat nggak? Nggak sempat ya. Nggak dapat paling bawah ya. Namun kayaknya kuat banget. Penurunannya kuat banget. Yang di atas itu jelas loss, paling atas itu jelas loss ya, karena kita terlalu cepat. Nah, 30 detik dapat. Nah, di sini bakal ada perlawanan. Ambil kembali 30 detiknya. Ambil kembali 30 detiknya. Lihat. Dia terlalu jauh turun. Oke, penurunan kuat banget. Kalau loss semua di sini. Oke. Karena kenapa dia kuat tadi di time frame 5 menit itu, candlenya setelah candle resisten ya. Dia berada setelah candle resisten, maka kekuatan penurunan masih akan kuat di situ untuk dilawan. Kita yang pertama tadi mengambil perlawanannya terlalu pagi. Oke, profit semua ya. Nah, jadi perlawanannya sebenarnya ini bahaya tadi. Bahayanya kenapa? Saya juga kurang fokus ya, kurang ngopi ini. Bahayanya kenapa? Ini candle setelah resisten dan buyer sebelumnya adalah pelemahan. Buyer sebelumnya adalah pelemahan. Dan dia berada setelah candle resisten. Ini resistennya
maka kekuatan resisten masih akan berlanjut di sini ya. Secapek-capeknya dia turun, dia bakal masih kuat untuk turun, kecuali buyer ini tadi sangat kuat dan di sini juga buyer ya, maka di sini bisa saja dia naik langsung. Kenapa saya mengestimasikan akan terbentuk sumbu yang kuat di bawah ini, yang agak kuat ya, agak kuat di bawah ini, karena informasi dari sini tekanan ke atasnya. Lihat sumbu bawah ini wujud dari tekanan ke atas, dan di sini ada kekuatan buyer walaupun lemah ya, maka di sini akan muncul kekuatan buyer walaupun lemah, dan kemungkinan dia bisa saja turun di candle ini. Kenapa? Karena ini resisten, kekuatan penurunan. Jadi candle itu saling berkaitan satu sama lain, dia nggak akan putus ya, dia nggak akan jadi single parent. Oke, sepertinya agak lama sudah. Jadi intinya pelajari dulu pola tekanan dan dorongan per candle. Satu candle ini wujud dorongan, ini wujud tekanan. Ini candlenya berwarna apa? Kalau berwarna hijau itu wujud tekanan, kalau berwarna merah itu wujud dorongan. Ini dorongan, ini tekanan ya. Sumbu atas dorongan, sumbu bawah tekanan. Nah, tinggal kalian estimasikan kekuatannya itu di jumlah. Paham ya? Sekarang pembentukannya itu ini candle. Nah, untuk mengetahui di candle ini, kita harus membaca candle ini dan candle ini untuk mengambil wilayah 30 detik di sini. Namun untuk mengambil wilayah 2 menit dan 1 menit di candle sini, kita harus membaca 3 candle ini. Indikasi, informasi, dan konfirmasi untuk open di 3 candle sini. Maksimal 3 candle ya. Kalau kalian mau mengambil 5 menit, harus punya informasi dan konfirmasi yang sangat kuat di sini. Dan di sini juga diambil juga. Kalau di sini membentuk pelemahan, jangan sekali-kali open 5 menit. 2 menit pun jangan kalau di sini membentuk pelemahan ya. Karena itu beresiko. Yang ketiga yang harus kalian pelajari itu adalah pembalikan harga. Pembalikan harga di time frame 5 menit itu ada di menit awal apabila dia sedang kuat, awal atau akhir apabila dia sedang kuat ya. Apabila sedang normal-normal saja harganya, dia berada di tengah. Jadi tengahnya itu di mana? Misalkan ini time frame 5 menit. Time frame 5 menit, di time frame 1 menit ada 6 candle. 6 candle. Ketika trennya sedang normal, kekuatan harganya sedang normal, pembalikannya bakal berada di sini. Ya. Pembalikan harganya bakal ada di tengah. Namun ketika tren sedang kuat naik, misalkan sedang kuat naik candle hijau, pembalikannya akan ada di sini dan di sini. Ketika tren sedang kuat turun, candle merah, sama pembalikannya akan ada di sini dan di sini. Kalau tren sedang normal-normal saja, di sini. Kalian bisa lihat sumbunya juga di time frame 5 menit. Kalau sumbunya itu udah panjang atas panjang bawah, berarti perlawanannya ada di awal dan di akhir. Ya, paham ya? Namun ketika kalian melihat candle hijau seperti ini, sumbunya atas aja, bawahnya dikit banget, berarti perlawanannya mungkin
yang di bawah itu cuma satu candle ini, yang di atas itu munculnya di sini di candle tengah, pokoknya pertengahan periodenya dari time frame 1 menit. Sepertinya cukup ya, udah panjang lebar. Tenang aja, tidak ada yang berbayar di antara kita. Salam profit semua, semoga sukses semua. Iklannya jangan di skip ya. Oke, saya senang banget udah dapat iklan. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Saya doakan semoga kita semua sukses dalam dunia trading. Pokoknya sukses dimanapun ya. Alhamdulillah semuanya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.